Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Anidia Nurfadila, mahasiswa Universitas Trilogi, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan NIM 2213-2002. Oke, kali ini saya akan membahas tentang landasan pengembangan kurikulum dengan dosen pengampu yaitu Ibu Febrianti Yuli Satriani SPDI MPD. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat ke penjelasan berikutnya. Oke, apa itu landasan pengembangan kurikulum? Landasan pengembangan kurikulum itu terdiri dari 3 kata, yaitu ada landasan, pengembangan, dan kurikulum. Landasan itu adalah fondasi, tumpuan dasar, atau pijakan dari sesuatu. Nah, pengembangan itu adalah pemodifikasian dari sesuatu yang sudah ada. Kemudian kurikulum itu adalah rencana yang akan disusun untuk melancarkan proses belajar mengajar di bawah bimbingan dan tanggung jawab sekolah atau lembaga pendidikan serta staf pengajar. Nah, jadi dapat kita simpulkan, landasan pengembangan kurikulum itu adalah suatu gagasan atau rencana yang dijadikan sebagai dasar pijakan atau titik tolak dalam melakukan pemodifikasian kurikulum demi mencapai tujuan yang telah ditentukan. Lalu, mengapa ada landasan dalam pengembangan kurikulum? Jika kita ibaratkan, misalnya kurikulum itu sebagai bangunan dan landasannya itu adalah sebagai fondasi, yang mana jika fondasinya itu dibangun dengan tidak bagus atau rapuh, itu maka bangunan tersebut tidak akan bertahan lama, tidak akan mampu bertahan lama. Sedangkan jika fondasinya itu dibangun dengan kuat, dengan kokoh, itu maka bangunan tersebut akan bertahan lama. Jadi analogi ini itu sama halnya dengan pengembangan kurikulum. Untuk menentukan berkualitas tidaknya suatu kurikulum yang akan dirancang itu sangat ditentukan oleh landasan pengembangan kurikulum yang kuat itu sendiri. Oke, lanjut, yaitu ada landasan pengembangan kurikulum, di mana landasan pengembangan kurikulum itu terdiri dari 4 landasan. Yang pertama ada landasan fisiologis, kedua psikologis, yang ketiga ada sosiologis atau sosial budaya, dan terakhir ada landasan iptek. Kita bahas satu persatu. Dari landasan fisiologis. Nah, landasan fisiologis atau filsafat itu adalah landasan yang dalam pengembangan kurikulum itu harus berdasarkan asumsi-asumsi atau rumusan yang didapatkan dari hasil berpikir secara mendalam, analitis, logis, dan sistematis dalam merencanakan, melaksanakan, membina, dan mengembangkan kurikulum. Oke, berikutnya yaitu adalah landasan psikologis. Nah, landasan psikologis ini itu terbagi menjadi 2 dimensi, yaitu psikologi perkembangan dan psikologi belajar. Psikologi perkembangan itu setiap individu di dalam hidupnya itu melalui fase-fase perkembangan, dan setiap fase perkembangan itu memiliki karakteristiknya sendiri-sendiri. Kemudian implikasi dari psikologi perkembangan yang pertama itu ada setiap peserta didik itu hendaknya diberi kesempatan untuk berkembang sesuai dengan bakat dan minatnya. Kemudian yang kedua, lembaga pendidikan itu hendaknya menyediakan bahan ajar yang bersifat kejuruan. Dan yang ketiga, kurikulumnya itu harus membuat tujuan-tujuan yang mengandung pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang menggambarkan pribadi dari murid itu atau siswa tersebut. Dan yang keempat itu ada tujuan yang dirumuskan berpusat pada perubahan tingkah laku dari peserta didik. Kemudian berikutnya ada psikologi belajar. Nah, di dimensi ini itu berkaitan dengan teori belajar. Adapun beberapa teori belajar itu diantaranya yang pertama ada teori psikologi kognitif, di mana belajar itu merupakan proses mengembangkan pengetahuan atau pemahaman yang baru. Yang kedua yaitu ada teori psikologi behavioristik, di mana
teori belajar ini tuh berdasarkan perubahan tingkah laku yang dapat diamati dan menekankan pada faktor eksternal dari individu itu sendiri. Nah, yang ketiga itu ada teori psikologi humanistik, di mana perilaku manusia itu ditentukan oleh dirinya sendiri atau oleh faktor internal, bukan dari faktor lingkungannya. Nah, kemudian landasan yang berikutnya itu ada landasan sosial budaya. Nah, landasan sosial budaya ini tuh sejatinya anak-anak itu berasal dari masyarakat yang mendapatkan pendidikan formal, non formal maupun informal. Nah, dengan adanya pendidikan ini, anak-anak itu diarahkan agar mampu terjun dalam kehidupan bermasyarakat dan dengan kebudayaan yang bermacam-macam karakteristik. Nah, jadi kebudayaan itu harus menjadi titik tolak dalam melaksanakan pendidikan, tolak ukur dalam melaksanakan pendidikan. Nah, yang terakhir itu ada landasan iptek atau yang biasa kita kenal dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, di mana pada landasan ini itu pendidikan itu selalu membutuhkan dukungan dari penggunaan alat-alat industri untuk penunjang pelaksanaan program pendidikan. Kemudian perkembangan iptek ini akan berimplikasi terhadap perkembangan kurikulum yang di dalamnya mencakup isi atau materi pendidikan, kemudian ada penggunaan media pembelajaran dan penggunaan evaluasi pembelajaran. Nah, demikian video yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.